Assalamualaikum. Tuh rame, ya Allah ini. Jadi ini seru banget, nggak apa-apa Bu, kita ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Nah ini ibu nih, ibu. Ini kita ngobrol-ngobrol ya ibu. Ini suaminya. Ini ibu. Nama ibu, nama bapak. Ya, ibu siapa nama ibu? Nasi. Bapak? Karman. Bapak Karman. Jadi ini yang tadi sama David nih, bapak nih. Tadi dari teman saya, teman saya ya. Kerja ya seharian ngapain aja tuh juga anaknya ada Harry. Ini senang banget sih semua warga di sini kayaknya pada ini banget ya, pada saling dekat, saling support gitu loh. Jadinya apa namanya pas kita datang kita mau menawarkan bantuan juga ke keluarga Bapak Karman tuh mereka semua pada welcome. Lagi tadi juga ibu biasanya kerja ini ya Bu ya, apa namanya jahit boneka Barbie katanya. Tapi karena sekarang ibu udah sakit. Jadinya sekarang apa Bu? Itu kita tadi bilang apa? Terapo apa inian kawat tembaga gitu loh. Jadi kita buat di kilo ini ya Bu ya. Gitu. Ibu gimana nih Ibu melihat pengalaman apa? Ibu stroke. Ibu sakit stroke ini. Ibu lumpuh sebelah apa? Sebelah kanan ya Bu ya. Gitu. Jadi nggak bisa berfungsi lagi dengan baik gitu loh. Kalau untuk bapak masih kegiatannya lebih banyak apa? Kayak jualin aksesoris gitu. Belut ya, Pak, ya? Dari belut kalau sore gitu. Kalau yang gerobak itu Kak, depan? Iya jual aksesoris. Jual aksesoris, ya aksesoris habis jual aksesoris pasang bubu, cari belut gitu. Luar biasa nggak Bapak tuh? Bayarnya tadi Kerjaannya banyak. Iya bayarannya Bapak tadi Pak. Kalau belut 20.000. Kalau belut kalau itu ya dapatnya kita Sedapatnya ya, iya Pak, ya? sedapatnya namanya Paling banyak kita. berapa Pak? Paling banyak 60.000. Gitu. Kadang-kadang banyaknya utang. Ya Pak jangan mau lah Pak, kalau utang jangan mau dijual. Pada anaknya nangis kita kan ibu-ibu ketahuan sendiri kalau beli. Iya, udah. Wah, utang dulu Bang. Ya udah nggak apa-apa. Ya kadang-kadang suka ini bayar gitu, ya ada yang lupa. Itu ya. Lapor tuh langsung sama Bu Lurah. Mana warganya yang nggak bayar apa ngutang? Nggak boleh. Kalau bisa maksudnya saling membantu, apalagi kan keluarga Bapak kan juga membutuhkan biaya yang cukup besar kan. Ibu juga sakit. Ada anak 3 ya. Itu. Kak Tias mungkin pembelajaran dalam arti banyak hal di hari ini Kak Tias dapat nih. Mungkin salah satunya mungkin apa sih yang buat Kak Tias akhirnya mau nih terjun ke masyarakat dan ngobrol dengan ibu dan bapak ini dengan bayaran yang cukup bisa dikatakan murah lah istilahnya untuk yang mereka jual gitu. Oke. Gimana? dengan banyak pembelajaran yang Kak Tias dapat hari Apa ini. yang gue ambil hikmahnya, oke. Sip. Tadi udah di David, jadi PWB kita ngobrol dulu. Semenjak menjadi host di Beda Rumah itu sih banyak banget sih pengalaman yang aku ambil karena kan kita kan kadang-kadang nggak bisa melihat secara langsung, nggak bisa terjun secara langsung. Mungkin kalau lihat di TV banyak orang-orang yang mungkin di bawah kita, banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita pastinya. Nah makanya lewat Beda Rumah, lewat Uang Kaget Lagi, ini semua akhirnya kita bisa satu persatu walaupun mungkin banyak banget. Wah udah ribuan paling lah ya yang membutuhkan bantuan kita, tapi sebisa mungkin semaksimal mungkin kita pasti mencari benar-benar yang memang layak. Ibu-ibu aku nanya ini keluarga Pak Karman layak nggak kita bantu? Layak. Nah yang kayak gini-gini yang menjadi acuan juga buat kita gitu, karena benar-benar kalau setelah kita lihat kan kayak gini kan kita mencari tahu juga kan apakah benar keluarga ini layak untuk kita bantu. Ya memang benar semuanya nggak pernah salah sasaran, target kita selalu tepat, memang orang-orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita semua gitu ya. Emang rezekinya semua dari Allah, tapi mungkin melalui kami dari teman-teman Beda Rumah, teman-teman Uang Kaget dan juga dari MNC TV. Kak Tias mungkin alasan apa sih yang membuat Kak Tias oke deh aku mau terjun ke tempat ini? Kan banyak yang bilang kalau public figure biasanya jarang bahas seperti ini gitu. Mungkin alasan dari Kak Tias sendiri apa sih akhirnya? Kenapa enggak? Kenapa enggak mau gitu? Karena banyak hal positif yang bisa diambil. Sorry, bukan cuma buat aku tapi buat orang-orang yang menonton, itu kan harapan kita juga. Maksudnya ya mungkin kalau sekarang kita terlihat di kamera, mungkin langkah baiknya ada orang-orang yang tersentuh hatinya yang bisa membantu juga tanpa harus disorot apapun, tanpa harus di-shoot, tanpa harus di-syuting. Ya bisa jadi ini aja, mungkin bisa jadi pengetuk hati buat orang-orang juga gitu, karena masih banyak banget orang yang membutuhkan bantuan kita gitu. Jadi kalau ditanya kenapa mau, ya kenapa enggak.
Itu kenapa nggak ada yang salah kok dengan membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita. Mungkin dan juga mungkin ada pengalaman pribadi dalam arti mungkin Katia sendiri dulu sempat apa dari nol juga merintis karir atau seperti apa? Kalau itu alhamdulillah memang tidak pernah. Tapi karena lingkungan ya kita syuting kan juga nggak bisa dipungkiri, pasti kita banyak syuting lokasi-lokasi yang mungkin ya di daerah-daerah seperti ini yang akhirnya bisa melihat secara langsung kan kehidupan orang-orang itu seperti apa gitu. Jadi tidak perlu harus menjadi berada di dalam sepatu mereka untuk merasakan apa yang mereka jalanin. Oke? Aku seret. Aku boleh minum nggak? Kebanyakan makan jengkol. Oke, Ibu makasih ya. Kak, hari ini udah kelar nih ya. Mungkin bisa tunjukin sedikit apa aja sih tadi yang dibeli? Belanjanya udah kelar, tapi ada surprise lagi nanti buat keluarganya Fajri. Nah kalau ngomongin soal belanjanya banyak banget alhamdulillah. Habis berapa Kak kita? Di total plus es krim 15 juta. Iya, Tapi benar. kalau buat peralatan itu 14 juta 900, 4 juta 950. Oh iya benar. 950. Iya. Karena 50 ribunya buat beli es krim tadi. Iya, kembali 2.000. Nah ini barangnya banyak banget alhamdulillah. Gimana perasaan kamu? Jawabannya seru lagi? Enggak? Bahagia, Seru lagi? Senang senang, seru, bahagia. Pokoknya makasih banyak. Udah bahagia banget dah pokoknya. Jadi Alhamdulillah, seru. abis ini menurut kamu program Uang Kaget tuh layak nggak sih tayang terus gitu? Layak. Kenapa? Sangat layak. Kenapa? Karena sangat membantu. Biar banyak lagi yang bisa dibantu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang apa namanya yang kayak Fajri gitu bisa banyak lagi kita bantu ya, bisa dapat uang 15 juta, bisa insya Allah rumahnya dibagusin kayak gitu. Karena apa yang beda ya, maksudnya dengan uang 15 juta itu untuk Fajri itu menurut gua benar-benar sangat bermanfaat sih. Apalagi dengan kondisi Fajri sekarang ini dia mau buka servisasi sendiri. Ini contoh peralatannya yang udah dibeli, ada selang, ada tangga, ada kompresor. Dan semoga dengan uang kaget ini Fajri bisa memulai bisnisnya yang baru. Merubah nasibnya dan keluarga. Bener banget, ini aku juga maksudnya ada di program ini tuh benar-benar bersyukur banget karena selain bekerja sambil bekerja kita juga sambil bisa bersyukur ya Kak ya, bener banget itu. Jadi kita setiap hari memiliki rasa syukurnya bertambah dengan bertemu orang yang pekerjaan berbeda-beda, yang mungkin pekerjaannya lebih berat dari kita, cuman penghasilannya masih kecil banget gitu. Dan itu tapi mereka tetap bersyukur. Mungkin buat kalian berdua nih mungkin ada kejadian unik Kak tadi pas Selama tadi proses belanja. Apa Mungkin Kak? tadi Kejadian tawar-tawar unik apa? ya, mungkin tadi ada satu tempat yang taruh menawarnya agak alot ya. Yang mana coba? Yang sepeda. Gimana tuh? Itu alot bener itu. Bener ya dah. Alot. Nggak bisa kurang 50 bisa kurangnya. Agak alot nawarnya dah. Karena kan kita emang sebenarnya harus nawar ya, karena biasanya penjual itu mumpung-mumpung kalau lagi di syuting nih ada kamera, ada uang kaget, dimanakin Kak harganya? Tapi ada juga tempat yang pertama kali kita datang itu baik banget Gimana, itu. Cici itu tempat toko sembakonya itu benar-benar gimana ya, mengerti ini loh, ini kita lagi bantu orang dan dia juga welcome banget. Selain harganya juga masih reasonable banget, nggak terlalu perhitungan, dan kita disajiin makanan, minuman. Jadi jamu banget ya. Dijamu banget, Sampai dikasih kenyang deh. minuman. Iya, kenyang. Kadang-kadang dibekelin pulang kita, bawain makanan gitu. Tapi buat Pandi Makaya nih mungkin biasanya orang belanja ke pasar kan dengan santai tadi kan dengan Nah ini yang menarik. Ini yang menarik buat gue ya, maksudnya pertama juga pertama kali gue ikut Uang Kaget ini di satu sisi hal yang baru buat gue, terus sistem belanja yang baru juga, apalagi pas dengar jawaban dari Fajri, gimana dengan belanja 15 juta apa yang kamu rasain? Jawabannya adalah seru. Natural sekali, tidak ada yang dibuat-buat karena kita reality. Terus Kak, ini kan biasa mungkin kalau belanja pasti nggak nawar, apa nawar? Kan Ada nawar. nawar, cuman kan gengsi gitu ya kalau nawar. Nah, aku juga gitu Kak, kalau udah pakai seragam itu nggak malu buat lari-larian, bawa apa, bawa kasur, bawa tadi Kakak kan bawa beras ya, udah kelihatan tuh. Kita bawa apa nggak malu, nawar nggak malu, teriak-teriak di pasar nggak malu karena udah ya udah bagian dari pekerjaan. Pokoknya kalau udah pakai seragam udah beda deh Kak. Dan yang bikin semangat itu maksudnya
crowdnya itu loh, gue suka banget dengan crowdnya, antusiasnya. Terus terutama dengan dari uang kaget ini, ya gue bisa lihat Fajri juga ada kayak semangat baru gitu loh, buat dia bisa memperbaiki hidupnya, memperbaiki keluarganya. Semoga aja dengan hasil dari uang kaget ini bisa bermanfaat buat orang lain lagi nantinya. Tapi kalau kalian berdua nih, mungkin di kehidupan nyata, kalau ke pasar sering ke tradisional atau modern atau biasanya istri yang belanja? Tergantung kebutuhan mau beli apa dulu nih. Gitu sih. Kalau misalnya kita lagi mau masaknya banyak, otomatis harus ke pasar. Karena langsung kayak ke pasar Induk atau ke pasar Cilengsi itu kan pusatnya. Jadi kita ngambilnya di sana. Tapi kalau misalnya kebutuhannya cuman kayak yang kecil-kecil atau yang enggak penting-penting banget, ya belinya yang di Supermarket. biar Sesuai cepat kebutuhan aja sesuai sih. kebutuhan. Berarti kalau kapan ini biasanya yang sering pasar nih, dirimu apa istri atau selalu berdua? Enggak, saya sih. Enggak, karena kan dulu sempat buka warung kan, jadi tahu lah harga pasar tuh. Buka warung. Justru kalau misalnya buat mau belanja banyak untuk jualan, pasar itu bukanya kan pagi, jam 3 subuh. Nah, di situ barang-barang tuh baru fresh. Kalau lo berangkatnya jam 7 atau jam 6 itu barang-barang sisa semua udah. Udah dipilih-pilih orang. Iya. Orang-orang ngambilnya tadi subuh. Kalau kayak sendiri lebih sering ke pasar terus masak sendiri atau lebih yang instan? Ini safe ini. Nggak ada waktu sis, syuting sis. Kalau lagi libur baru masak. Tapi ya kalau misalnya ini sih dibeliin pasti makanannya bahannya dibeliin terus aku baru masak. Itu paling jarang-jarang sih. Kalau ada request dari pacar baru aku masak. Ada pacar sekarang? Nggak ada. Lo jadi gosip. Nggak. Tapi kalau kalian berdua nih mungkin after syuting suka ke bawah nggak dalam arti dan kehidupan masyarakat seperti ini tuh banyak bikin sedih dalam arti oh ya banyak harus yang gue bersyukur atau gue belajar. Sebenarnya kalau menurut gue ini bukan syuting uang kaget ini bukan buat kita lebih sedih sih ya. Bukan buat kita lebih sedih, tapi buat pertama lebih semangat Belajar. dan yang kedua lebih bersyukur lagi, sama yang ketiga koreksi diri. Itu sih yang gue dapetin dari syuting uang kaget. Karena gue tipe orang yang contoh ya, gue lihat Fajri tadi dikasih uang kaget 15 juta. Bersyukurnya luar biasa. Itu ekspresinya itu yang bener-bener gila ya. Sampai senangis itu. Sampai segitunya loh. Sedangkan kita kadang-kadang nggak ada bersyukurnya, kadang-kadang sih ya, namanya manusia ya, kadang-kadang punya salah, nggak pernah puas. Tapi dengan ikut uang kaget gue lihat syuting kayak gini, terus lihat Fajri yang seperti ini, itu menurut gue jadi kayak flashback. Lu harus bersyukur, lu harus remind diri lu sendiri. Kadang kita Kak merasa aduh hidup kita tuh susah banget ya, kerja tuh capek banget ya, harus lari-larian sampai basah kuyup semua dalaman dan lain-lain udah basah, lari-lari di pasar, tunggu masih ada yang lebih susah dari lu say gitu nih gitu. Jadi kayak ya pasti jadi bersyukur banget. Sekarang tanggapan dari Fajri nih, kamu kan dari awal ditemanin Kak Ayah sama Kak Pandini itu seperti apa kamu tadi, banyak belajar apa-apa aja tadi? Ya banyak belajar di mana ya, banyak bersyukur, terima kasih sama kakak Aya, sama Om Siapa? Siapa? Ayo. Om Pandi. Om Bandi. Om Pandi. Terima kasih banyak sudah mau ngikutin saya ke pasar, belanja, bantuin nawar juga. Kan tukang dagangnya nawarnya kadang-kadang kayak tadi aja sepeda ulet banget. Masih ingat ya? Masih ya. Tadi yang kan yang cukup sulit itu sepeda tuh. Sepeda. Yang paling banyak bantu Kak Ayah apa Kak Pandi tadi? Sama sih. Karena kita berkolaborasi. Bareng-bareng. Iya. Gimana tadi nawarnya pas ngobrol? Coba contohin tadi. Contohin. Rata-rata saya kan gini ya. Coba dari dia kan 1,5, saya nawar 1,2. Dia nggak bisa turun, minta 1,4 aja, 1,4. Mahal banget. Iya mahal banget. Mahal banget. Pas itu jadinya 1,350 ya. Iya, jadi ambil jalan tengah. Karena kan kenapa kita nawarnya sedikit juga itu cuman gara-gara waktu juga kan. Kejar waktu ya. Kita kan harus timingnya harus pas, takutnya duit masih ada, waktu udah habis, kasihan buat Fajrinya gitu loh. Jadi kita ambil ya udah deh, nggak usah terlalu pusing,
kita bisa ngambil yang lain. Yang penting dapat barang buat Fajri supaya dia bisa usaha sih. Tapi kalau buat kalian berdua mungkin ini kan Uang Kaget terbiasa nawar nih, mungkin ke bawah nggak di nyata nih pada Nah itu mama tuh biasanya gimana? bawah nggak? Karena udah seringan nawar pas syuting, jadi pas beli biasa aja, nggak usah nawar-nawar lagi lah. Gitu kan biasanya di pasar mah udah murah. Kalau kita kan ke pasar belinya sayur-sayuran gitu. Jadi kalau sayuran ditawar lagi kan kasihan abang-abangnya. Jadi khusus buat Uang Kaget aja kita nawar-nawar. Tapi dirimu lebih apa, suka nawar atau emang sudah pas di Tergantung mood saya, Mas. Kalau lagi dibayar nih dari syuting baru saya nawar. Kalau enggak Ya udahlah. Iya gitu. Mungkin bisa ditunjuk Kak sedikit mungkin apa poin yang paling besar yang dibeli mungkin? Paling besar, paling mahal. Apa ya? pertama itu kompresor. Usaha ya. Kompresor buat usahanya. Nah, coba tunjuk gitu Kompresor AC-nya. Ini apa nih? Nah, ini pressure washer ini buat semprotan AC kalau kotor. Buat cuci AC ya. Ya, jadi peralatan Ini juga ternyata mahal loh. Dan Kak Fandi itu untungnya tadi aku ditemenin sama Kak Fandi belanjanya karena dia tuh tahu merek-merek kabel yang bagus, merek ini yang bagus. Kalau aku kan buta ya kan, cuci AC udah cuci AC aja bayar. Dia tadi tahu barang-barang yang bagus. Karena kepo sih sama tukang. Atau ada cita-cita Kak yang belum paling tercapai. besar ini Kak atau ada harga yang paling mahal? Oh paling mahal. Selain sepeda atau Ada emas? emas. Mas yang mana? Emasnya ada di Pak Polisi di Amani. Kalau untuk sepeda yang mana? Sepeda ada 2, ada di belakang. Nanti di shoot sendiri aja. Sama handphone tadi ya. Handphone juga beli buat dia. Alhamdulillah buat dia usaha kan. Buat orderan nanti AC saya mau dicuci ya gitu. Mas mungkin ada dalam hari ini mungkin motivasi terbesar apa sih sehingga mungkin sampai mungkin buat introspeksi juga bagi yang kaya apa sih? Introspeksi. Nah, maksudnya introspeksi dalam arti mungkin gue selama ini kurang ini. Oh iya. Banyak kok. Banyak lah, justru dengan ikut Uang Kaget kayak gini kan benar-benar sentilan sih buat, khususnya buat gua sendiri itu benar-benar sentilan dalam artian lo tuh harusnya bisa bersyukur lebih. Karena sekarang lo lihat nih ada orang yang lebih membutuhkan, lebih susah. Itu benar-benar sentilan buat kita. Kenapa sih lo dengan apa yang lo dapetin sekarang nggak bisa bersyukur? Nggak bisa lo nikmatin aja tanpa lo mengeluh. Gila lo Fajri ini dengan penghasilannya yang nggak seberapa ya, maaf bukannya mau merendahkan atau apapun. Kalau dihitung penghasilannya tuh nggak cukup buat makan sehari. Buat parkir habis Kak. Buat Ya Allah, parkir di habis. Jakarta makanya kayak luar biasa. Buat isi bensin habis. Jangan kayak isi bensin, itol aja habis. Kuota juga. Kuota aja Makanya habis. kalau dipikirin mah luar biasa lah Iya. ini Fajri ya. The Jadi, best. Tetap semangat. Dengan gua ngelihat Fajri seperti ini dengan ada acaranya. Dengan ada acara Uang Kaget ini, menurut gua ya Allah. Gua tuh langsung kayak relate dengan kehidupan diri gua sendiri, dengan pribadi gua sendiri. Gua harus bisa jadi lebih baik lagi sih, itu sih. Ya semoga penonton juga bisa mendapat makna yang sama ya. Kita sentuh hatinya ya. Iya, itu sih. Oke, siap lanjut. Thank you. Thank you. Kak.